Selamat datang di Nada Aurora. Keraskan volumenya. Fokuslah pada ceritanya. Niscaya terornya akan berasa nyata. Halo teman-teman. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di kota Sakura. Kisah ini bukan sekadar cerita belaka, tapi dipercaya oleh warga sebagai kejadian nyata yang masih sering menampakkan eksistensinya sampai saat ini. Cerita ini diawali pada suatu malam yang sangat deras. Jalan utama Sakura tampak sepi. Lampu jalan berkedip dan suara hujan bercampur angin membuat suasana semakin mencekam. Seorang warga bernama Pak Daruto melaju dengan motornya yang cukup kencang. Ia ingin segera pulang karena merasa tidak enak hati sejak melewati persimpangan tua dekat sekolah Sakura. Dan tiba-tiba, sesuatu berwarna hitam melintas cepat di depan motornya. Pak Daruto terkejut dan kehilangan kendali. Saat motornya berhenti, ia melihat seekor kucing hitam tergeletak tak bergerak di tengah jalan. Dengan napas bergetar, Pak Daruto hanya menatap sesaat, lalu memilih pergi begitu saja, meninggalkan kucing itu di tengah hujan dan gelapnya malam. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Warga Sakura sering mendengar suara cakaran di aspal pada tengah malam. Ada juga yang melihat bayangan kecil berwarna hitam melintas cepat di kamera CCTV. Namun, satu hal yang paling mengerikan, beberapa pengendara mengaku melihat kucing hitam dengan mata merah menyala duduk di tengah jalan yang sama. Saat mereka mendekat, kucing itu menghilang dan motor atau mobil mereka tiba-tiba mogok dan berhenti tanpa sebab. Suatu malam, seorang siswa pulang larut sekolah. Ia merekam jalanan untuk konten videonya. Namun, saat video itu diputar ulang, terlihat seekor kucing hitam dengan tubuh yang rusak dan leher yang tertekuk berdiri tepat di belakangnya. Sejak saat itu, siswa tersebut jatuh sakit dan sering mengingau mengulangkan satu kalimat yang sama. Dia marah, aku melihatnya. Warga percaya roh kucing hitam itu tidak tenang karena ia metong mengenaskan dan diabaikan. Kini, setiap malam hujan, warga Sakura selalu menabur makanan di pinggir jalan sebagai tanda permintaan maaf karena mereka percaya jika hantu kucing hitam itu muncul, maka akan ada korban berikutnya. Namun, suatu saat, kisah hantu kucing hitam itu tidak berhenti. Beberapa hari setelah warga mulai menabur makanan di pinggir jalan, keadaan justru semakin aneh dan mencekam. Setiap makanan yang diletakkan selalu habis tanpa sisa. Namun, tidak ada satupun jejak kaki kucing yang terlihat. Yang tersisa hanya bekas cakaran panjang di aspal, seolah ada sesuatu yang diseret. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang penjaga malam sekolah di Sakura bernama Pak Ruma mendengar suara meongan yang pelan dari arah gerbang. Awalnya terdengar seperti kucing biasa. Namun, lama-kelamaan suaranya berubah. Lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti tangisan. Saat Pak Ruma menyorotkan senter ke arah suara itu, ia melihat seekor kucing hitam besar dengan tubuh setengah tembus pandang. Bagian kepalanya penyok dan lehernya menggantung tak wajar. Namun, yang membuat Pak Ruma
membeku di tempat dan tidak bergerak, yaitu mata kucing itu bukan berwarna merah, melainkan putih kosong tanpa bola mata. Tiba-tiba, kucing itu berdiri dengan dua kaki, dan dari dalam mulutnya terdengar suara manusia. "Kenapa engkau tinggalkan?" Pak Roma langsung jatuh pingsan di malam itu. Keesokan paginya, ia ditemukan di depan gerbang dengan bekas cakaran hitam di dadanya. Sejak kejadian itu, gerbang sekolah Sakura tak pernah dibuka lagi saat malam yang hujan. Namun, teror terbesar terjadi seminggu kemudian. Seorang warga yang kita kenali, yaitu bernama Pak Darto atau orang yang telah menabrak kucing hitam tersebut, mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke arah jalan, dan setiap malam terdengar suara cakaran dari dalam rumahnya. Tetangganya bersaksi, ia bersumpah melihat bayangan kucing merangkak di dinding rumah Pak Naruto. Sungguh sangat menakutkan. Hingga pada suatu malam, Pak Naruto berteriak histeris. Warga mendobrak pintu rumahnya dan menemukan Pak Naruto bersembunyi di bawah meja dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Ia hanya mampu berbicara dengan berbisik. Dia minta aku ikut supaya tidak sendirian, katanya. Keesokan paginya, Pak Naruto ditemukan meninggoy di jalan di tempat kucing hitam dulu itu ia tabrak. Tidak ada luka tabrakan, tidak ada luka kesakitan, hanya bekas cakaran kecil di lehernya. Sejak saat itu, warga Sakura percaya hantu kucing hitam itu tidak hanya menampakkan diri, tapi menjemput orang yang bersalah. Dan sampai saat sekarang, jika warga Sakura melewati jalan Sakura saat hujan, lalu mendengar suara meong yang pelan di arah belakangnya, maka warga Sakura memberikan peringatan kepada warga lainnya untuk tidak menoleh ke belakang. Karena jika kamu menoleh, itu berarti kucing hitam telah memilihmu untuk dijemput. Sehingga cerita tersebut menyebar ke seluruh kota di Sakura dan membuat ketakutan yang sangat besar di kota Sakura. Oke, sekian ceritanya untuk teman-teman. Sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nada Aurora. Selamat tinggal.